warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitra Arsy Nur Qoria. Saya salah satu dosen pengajar di Prodi D3 Kebidanan, jurusan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Mataram. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran sebagai salah satu syarat sertifikasi dosen di tahun 2023. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Asuhan Kebidanan Kehamilan, yang meliputi deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran, materi yang disampaikan, metode pembelajaran, interaksi dosen dan mahasiswa melalui proses delivery, interaction, dan assessment. Pada mata kuliah ini merupakan mata kuliah inti dari kebidanan yang wajib ditempuh oleh mahasiswa Prodi D3 Kebidanan. Dengan deskripsi mata kuliah yaitu memberikan kemampuan pada mahasiswa tentang asuhan kebidanan kehamilan normal, meliputi melakukan anamnese kunjungan awal dan ulang, melakukan pemeriksaan fisik kunjungan awal dan ulang, melakukan pemeriksaan laboratorium sederhana, pemeriksaan Hb, glukosa urin dan protein urin, menghitung taksiran berat janin dengan metode Janssen-Tolsak, memberikan KIE pada ibu hamil sesuai dengan kebutuhannya, memberikan imunisasi TC pada ibu hamil, melakukan pendokumentasian asuhan kehamilan, mengenal tanda bahaya pada kehamilan dengan memperhatikan prinsip pencegahan infeksi sesuai dengan kebutuhan ibu hamil, baik fisik, psikologis, dan seksual, serta persiapan sibling dan keluarga. Mata kuliah ini disampaikan di semester 2 di Prodi D3 Kebidanan dengan bobot SKS yaitu 5 SKS. Selama 2 tahun ini saya mengampu mata kuliah ini sesuai dengan latar belakang pendidikan saya, yaitu Magister Kebidanan. Pada mata kuliah ini saya mengajar dengan tim teaching sebanyak 6 dosen. Capaian pembelajaran prodi ini disusun sesuai dengan visi, misi, dan tujuan dari prodi dan diuraikan dalam beberapa parameter, yaitu aspek pengetahuan, aspek keterampilan khusus yang dikaitkan dengan unggulan prodi, yaitu penurunan stunting. Mahasiswa mampu capaian mata kuliah yang disesuaikan dengan level KKNI Prodi D3 Kebidanan, yaitu level 5. Dengan unsur kemampuan kerja, yaitu penyelesaian pekerjaan dalam lingkup luas, menganalisis data, dan menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas. Penguasaan pengetahuan yaitu menguasai konsep teoritis dan masalah prosedural, kewenangan dan tanggung jawab yaitu mengelola kelompok kerja dan menyusun laporan tertulis dengan secara komprehensif. Selanjutnya dirumuskan pada setiap materi pembelajaran di setiap pertemuan. Jadi materi yang akan dibahas dalam mata kuliah ini yaitu fisiologi kehamilan, meliputi proses kehamilan, tumbuh kembang fetus, dan pertumbuhan plasenta. Adaptasi fisiologis pada ibu hamil trimester 1, 2, dan 3, psikologis ibu hamil, pemeriksaan laboratorium sederhana untuk membantu meningkatkan diagnosa kebidanan, gizi pada ibu hamil, dan 1000 HPK dalam upaya pencegahan stunting. Faktor-faktor yang mempengaruhi kehamilan, kebutuhan dasar ibu hamil, menentukan usia kehamilan, evidence base dalam asuhan kehamilan dan kajian jurnal, prosedur keterampilan dasar kebidanan pada asuhan kehamilan, pengenalan tanda bahaya pada masa kehamilan, manajemen asuhan kehamilan. Bentuk pembelajaran dalam mata kuliah ini difokuskan pada student-centered learning dengan tujuan mahasiswa mampu belajar lebih aktif, mandiri, dan memahami materi belajar sesuai dengan kemampuannya. Untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa dapat diterapkan strategi pembelajaran inovatif
dan kreatif melalui ceramah interaktif, diskusi interaktif, studi kasus dengan pendekatan problem solving, problem based learning, penugasan, role play dan simulasi, discovery learning melalui aplikasi e-learning yang dapat diakses oleh mahasiswa meskipun berada di rumah, dan praktikum di kelas serta di laboratorium menggunakan alat peraga, pemeriksaan kehamilan dan pada ibu hamil secara langsung. Selain dari teori yang telah baku, pelaksanaan pengajaran pada mata kuliah ini juga terintegrasi dengan hasil penelitian baik secara true eksperimen laboratorium maupun penelitian komunitas dan pengabdian masyarakat yang telah saya lakukan. Salah satu contoh pada penelitian laboratorium tentang pengaruh pemberian ekstrak pegagan Centella asiatica terhadap ketebalan endometrium tikus putih Ratus norvegius yang dipapar asap rokok. Hasil penelitian tersebut dapat menjadi sumber yang valid baik secara teori dan aplikatif, bahwa pegagan sebagai alternatif antioksidan dapat menghambat terjadinya komplikasi pada organ reproduksi wanita, khususnya dalam kehamilan, baik pada wanita yang merokok aktif maupun pasif. Selain itu, penelitian tersebut dapat dijadikan sebagai sumber edukasi kepada ibu hamil terkait konsumsi antioksidan yang baik untuk kesehatan kehamilan. Sedangkan penelitian di komunitas tentang efektivitas Johnson fetal rule dalam menentukan tafsiran berat janin pada ibu infarto. Hasil penelitian tersebut terkait pembuatan alat sederhana pemeriksaan kehamilan yang dinamakan Johnson fetal rule yang dapat digunakan oleh pemeriksa baik itu mahasiswa kebidanan, bidan di lapangan secara umum, dokter dan tenaga kesehatan lainnya dalam menentukan tafsiran berat lahir secara langsung tanpa menghitung dengan menggunakan rumus. Berat lahir merupakan indikator terpenting dalam menentukan keselamatan janin. Melalui alat tersebut dapat mengidentifikasi usia kehamilan dan pertumbuhan janin terhambat sehingga harapannya dapat menurunkan angka kematian perinatal preterm. Sedangkan pengabdian masyarakat tentang pemberdayaan kader kesehatan melalui deteksi dini kehamilan resiko tinggi dalam mencegah terjadinya stunting. Pelaksanaan pengabdian masyarakat tersebut sinkron dengan CP Prodi, yaitu upaya pencegahan stunting dalam 1000 hari pertama kehamilan. Bahan ajar yang telah disusun dalam mendukung teori dan praktek pada mata kuliah ini adalah buku ajar asuhan kehamilan, modul pemeriksaan kehamilan, daftar tilik berbagai kompetensi asuhan kehamilan, rubrik penilaian teori dan praktikum. Kemampuan pemahaman mahasiswa dievaluasi dengan penilaian teori dan penilaian praktek. Observasi, kuis melalui kuisis dan Kahoot, tes lisan, unjuk kerja, tes tulis, rubrik atau portofolio atau e-learning, pertemuan pembelajaran pada mata kuliah yang saya ampu yaitu sebanyak 16 kali pertemuan. Pertemuan setiap CP mata kuliah disesuaikan dengan materi yang sudah ditentukan serta ditentukan metode serta asesmen di setiap pertemuannya. Berikut contoh tugas teori yang dilakukan mahasiswa. Salah satu contoh makalah yang dibuat mahasiswa tentang penentuan usia kehamilan dan perhitungan usia kehamilan, yang sebelumnya dosen memberikan analisis kasus terkait kehamilan, kemudian dilakukan feedback dari dosen, kemudian dilakukan seminar dan dilakukan diskusi interaktif di kelas dengan pendekatan problem solving. Untuk pelaksanaan kuis atau penugasan lainnya melalui media pembelajaran yang menarik dan interaktif dengan fitur yaitu game, kuis, diskusi, dan survei melalui aplikasi Quizizz dan Kahoot, sehingga harapannya mahasiswa tetap belajar meskipun di rumah.
Selain itu, penugasan praktek diupload melalui YouTube akun Belajar Kebidanan sehingga dapat bermanfaat untuk mahasiswa dan masyarakat secara umum. Berikut contoh praktek di laboratorium. Metodenya, dosen melakukan simulasi terlebih dahulu dan demonstrasi tentunya. Salah satunya pemeriksaan, contohnya yaitu pemeriksaan fisik ibu hamil. Selanjutnya mahasiswa melakukan demonstrasi terhadap kompetensi tersebut berdasarkan pembagian kelompok sesuai daftar pilih dan penilaian yang telah ditentukan. Selanjutnya akan ditayangkan pelaksanaan contoh ya pembelajaran teori di dalam kelas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Kita mulai dengan materi pertama untuk kelas ini ya. Langsung saja. Materi utama adalah menentukan usia kehamilan untuk mata kuliah asuhan kehamilan. Jadi tujuan dari pembelajaran hari ini yang pertama adalah harapannya mahasiswa mampu memahami teknik menentukan usia kehamilan ya. Kemudian mampu menghitung hari tafsiran persalinan. Yang ketiga, mampu menghitung usia kehamilan dengan berbagai teknik ya, nanti ada 3 cara. Kemudian yang keempat adalah mampu menerapkan perhitungan ya hari tafsiran persalinan dan usia kehamilan ya pada kasus kebidanan. Nanti kita banyak membahas terkait perhitungan. Baik, untuk teknik menentukan usia kehamilan banyak tekniknya, cara. Kalau ibu rangkum di sini ada bilan. Seorang ibu hamil itu melalui gerakan janinnya. Sehingga kita tanya ibu hamil yang keberapa. Jadi kita menentukan itu berdasarkan primi atau multi, sudah pernah hamil atau tidak sebelumnya, itu bisa menentukan. Kemudian dari tinggi fundus uteri ya, perhitungan nanti pemeriksaan abdomen kita bisa tahu ini berapa sih prediksi usia kehamilan pasiennya. Kemudian dari hari pertama haid terakhir, ditanyakan ibu kapan terakhir mens sebelum hamil yang sekarang, itu yang ditanyakan. Kemudian yang keempat dari sudah pasti dari USG ya, ultrasonografi yang merupakan pemeriksaan diagnostik kebidanan ya. Hamil ini perkiraan kita, ibu kapan merasakan gerakan janin? Oh kemarin, bulan lalu. Ibu hamil pertama atau kedua atau sebelumnya pernah hamil? Oh ini yang pertama, berarti masuk kategori primigravida. Primigravida kita prediksi ibu baru merasakan gerakan janin, perkiraan saya adalah 18 sampai dengan 20 minggu gitu ya. Kemudian multigravida, oh, saya pernah hamil sebelumnya bu, sekarang anak saya sudah 1 tahun nih hamil kedua, pertama kali merasakan 16 minggu. Berapa nilai normal dari gerakan janin? Jadi 10 kali gerakan per 12 jam dihitung. Kalau kurang dari itu harus segera kita periksakan, pasti ada sesuatu dengan bayinya. Kalau kurang dari 10 kali gerakan, bisa dipahami? Anatominya bagian atas itu ada PX, processus xiphoideus. Kalau kalian pegang ini ulu hati, oke, itu namanya PX ya, dekat diafragma. Itu PX ya, processus xiphoideus. Kemudian bagian pusat ya, bagian pusat yang paling bawah tulang tepi atas simfisis pubis, tulang sini. Ada 3 parameter ini yang harus dipahami. Yang pertama melalui teknik perabaan, contohnya di tahanan benjolan gitu ya. Nah, itu hamil, berarti prediksinya adalah ini 3 jari ya. Prediksi kita usia kehamilannya adalah 12 minggu. 3 jari. Kita raba, oh
ternyata di atas sintesis ada 3 jari tunjukkan. Prediksi kita adalah usia kehamilan ibunya 12 minggu dengan palpasi. Belum teknik Leopold. Nanti kita belajari teknik Leopold. Kemudian ini 16 minggu pertengahan antara simfisis dan pusat. Ini 3 jari di bawah pusat itu 20 minggu. Nah, yang meraba ternyata ada selah di bawah pusat itu ada 3 jari. Ini 20 minggu. Gitu. Selanjutnya ya 36 minggu yaitu setinggi prosesus hipoideus. Jadi di sini bisa lebih rendah dibandingkan usia kehamilan 36 minggu. Kalau di sini 40 minggu. Betul sekali karena kepalanya jadinya sudah masuk pintu atas panggul. Kalau belum masuk di usia kehamilan lebih dari 36 minggu kita waspada. Kenapa perlu waspada? Bisa saja bisa lagi distosia bahu, ya, ketidaksesuaian antara panggul dengan kepala janin itu juga bisa. Ya, harus dilihat kenapa bisa terjadi gitu ya. Kalau sudah 36 minggu, apakah bisa lahir normal atau tidak? Tapi lebih dari 90% 36 minggu tidak masuk pintu atas panggul. Kemungkinan besar adalah ketidaksesuaian antara tulang panggul dengan kepala janin atau ada lilitan tali pusat. Oleh karena itu harus segera di pemeriksaan diagnostik di USG. CTG juga dilihat apakah ada gawat janin atau tidak. Gitu. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa. Ya. Kita 36 seperti itu. Ya, pembesaran uterusnya itu bisa memprediksi usia kehamilan. Baik, kemudian USG ya seperti biasa ini kebidanan merupakan tanda pasti. Seharusnya tanda pasti dulu baru usia kehamilan, tapi tanda pasti bisa nanti ya dipelajari secara daring ya kita langsung saja ke usia kehamilan. Misalnya untuk ukuran kantong gestasi itu biasa bisa terlihat di usia kehamilan. Nah, di sini ya kurang dari 8 minggu. Oh, ada kantong gestasinya, berarti positif. Sudah pasti ibu itu hamil. Apa bisa dipertahankan? Tidak. Jelaskan sekarang. Jelaskan. Ke temannya. Gak apa-apa ya, ini kasus misalnya ini dapat kasus seperti ini. Jadi karena di sini perkiraan HPHT ibunya itu 28 Januari 2023, jadi kita menggunakan rumus yang kedua yaitu plus 7 plus 9 ditambah 0. Jadi hasilnya itu Gak apa-apa ngomongnya 35 Oktober 2023. Ngerti nggak guys? Siapa yang nggak paham? Ada yang nggak bisa, nggak apa-apa. Ini mumpung di kelas dan keseluruhan. Nah, usia kehamilan ada 3 cara, banyak sebenarnya caranya. Ya, ada 3 cara, yaitu cara panjang, pendek, dan 4/1/3. Bulan 4 minggu dikali 1/3. Cara panjang kita hitung dari HPHT. Kalau cara pendek dengan HTP, hari taksiran. Ya, kalau 4/1/3 waktu sekarang dikurangan HPHT dikalikan 4/1/3. Baik, yang paling sering digunakan ada 2 cara ini, cara panjang dan cara pendek. 35 kan tidak ada. Benar Bu. Kemudian bulan 10 ini berapa? 1. Berarti ini dikurangi 3. Hasilnya 4. Di bulan ini kan ada 1. Pindah. Dipindah
tanggal 4 bulan 11 2023, hari tafsiran persalinan ibunya. Bisa ya? Bisa. Biar tidak salah menentukan berapa jumlahnya, karena ada keterkaitan dengan perhitungan HTP maupun usia kehamilan. Bisa dilanjutkan? Bisa. Oke, sudah paham semua? Ada yang masih bingung? Ada yang masih bingung tadi? Banyak angkat tangan. Sudah jelas sekarang? Oke, kita lanjutkan contohnya. 29 minggu plus 6 hari kan Ibu? Apakah dia digenapkan jadi 30 minggu atau tetap dihitung 29? Penulisannya kalau 29 minggu 6 hari, nanti ditulis di diagnosanya adalah 29 30 minggu. Tulisnya gini. Misal Ibu, dia udah mendekati tanggal HTP-nya, tapi kita masih pakai cara panjang itu boleh? Boleh. Oh, boleh. Berarti nggak harus. Bagaimana caranya? Mau cara panjang pendek boleh. Tapi yang Ibu jelaskan adalah bagaimana memberi kemudahan kalian menghitung usia kehamilan. Oh iya. Kan lihat tak? Nah, berapa HTP-nya? Umur berapa kamu? Delapan, siapa delapan tadi? Coba yang nomor 3, ini cara panjang atau cara pendek? Yang nomor 3 cara panjang atau pendek? Panjang. Kenapa cara panjang? Karena dia mendekati dekat HPHT. Oke. Temannya ini pakai cara panjang. Jadi cara panjang tuh HPHT ke satu, dua, tiga, empat, lima. 3 kali 5 15 ditambah 4 berapa? 19. Sekarang minggu 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 kali 4 tambah 2 30 minggu 19 hari berapa minggu? 2 minggu. Berapa? 2 minggu.
akte kehamilan. Jadi harus benar-benar paham dan bisa diaplikasikan nanti pada waktu ada kasus sebenarnya ya, pada pemeriksaan pasien, terutama nanti ada pemeriksaan kunjungan awal, kunjungan ulang, tetap menghitung usia kehamilan dan pembuatan diagnosa tadi. Baik, Ibu cukupkan dulu ya, nanti kita bertemu pada waktu materi selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aplikasi pembelajaran berbasis Android bagi mahasiswa kebidanan. Berikut ikon tampilan aplikasi pembelajaran yang telah terinstal pada Android di masing-masing mahasiswa kebidanan. Sebelum memasuki ikon, maka diperlukan pembuatan akun. Aplikasi yang setelah saya buat dinamakan aplikasi Askep 1 atau aplikasi asuhan kebidanan kehamilan. Tujuan dari pembuatan aplikasi ini untuk memberikan kemudahan mahasiswa kebidanan memahami konsep teori dan keterampilan dalam memberikan asuhan kebidanan kehamilan sesuai standar kompetensi praktek kebidanan secara komprehensif. Tampilan aplikasi pembelajaran Android yang saya buat ini terdapat 4 fitur aplikasi, yaitu yang pertama mengenai materi pembelajaran, yang kedua video pembelajaran, yang ketiga penugasan dan pengaturan. Baik, untuk ikon materi pembelajaran terdiri dari berbagai materi asuhan kebidanan kehamilan, mulai dari diagnosa, buku KIA, evidence base dalam kehamilan, fisiologi kehamilan, menghitung usia kehamilan, psikologi kehamilan, tanda pasti dan tidak pasti kehamilan, dan lain sebagainya. Salah satu contoh tampilan keseluruhan menghitung usia kehamilan dari mulai teknik perhitungan dari tinggi fundus uteri, teknik perhitungan dengan berbagai cara. Selanjutnya adalah latihan dalam menghitung usia kehamilan. Terus selanjutnya adalah mengenai video pembelajaran. Video pembelajaran yang dimaksud adalah untuk meningkatkan kompetensi keterampilan praktek kebidanan, khususnya kehamilan. Berikut video pertama, pembelajaran mengenai pemeriksaan payudara pada kehamilan. Video tersebut dilengkapi dengan teknik melakukan pemeriksaan kehamilan pada alat peraga yang dimaksud, kemudian diaplikasikan pada kasus kebidanan. Bagaimana kesimetrisan payudara kanan dan kiri? Begitu pula dengan video kedua, pembelajaran kebidanan, video ketiga, dan lain sebagainya terkait dengan pemeriksaan kehamilan. Fitur yang ketiga mengenai penugasan. Penugasan di sini terdiri dari studi kasus dan praktikum. Tampilan studi kasus yaitu mengenai kasus kehamilan yang akan dikerjakan oleh mahasiswa, kemudian tugas akan dikirimkan seperti berikut. Kemudian untuk praktikum, mahasiswa akan membuat video praktek pemeriksaan fisik pada ibu hamil dengan menggunakan alat peraga. Tugas akan diupload pada akun YouTube Belajar Kebidanan. Untuk link akan dimasukkan ke dalam aplikasi dan dikirimkan. Demikian bentuk dari aplikasi pembelajaran berbasis Android yang telah saya buat. Terima kasih.